berada satu barisan bersama teman-teman untuk memperjuangkan keadilan, untuk menegakkan kebenaran, untuk menyelamatkan demokrasi, untuk menjadi mimpi buruk bagi para oligarki dan para elit politik yang mengkhianati rakyat. Satu hal yang harus kita ingat, revisi Undang-Undang Pilkada hanya salah satu ujung saja. Jadi kita di sini tidak hanya menuntut pembatalan dari revisi UU Pilkada, tidak hanya bicara untuk menggagalkan pencalonan Kaisang, tapi kita sudah bicara tentang rentetan panjang kerusakan demokrasi di bawah pemerintahan Jokowi. Betul. Jadi ketika nanti Pak Jokowi turun sekalipun, Pak Jokowi harus tetap mempertanggungjawabkan ini semua. Betul. Bahkan jika memungkinkan, diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Betul. Saya akan membacakan 2 puisi untuk meneguhkan semangat kita bersama. Kita adalah jelata. Kita adalah jelata. Tanpa papa mama yang bisa memberi istana dan mobil SMK. Tanpa warisan harta yang bisa membeli para ketua dan tetua. Tanpa kuasa yang memberi nyawa pada calon-calon boneka. Kita adalah jelata yang membuat sakit gigi kartel politik dan oligarki, yang mengganggu tidur nyenyak para pengkhianat rakyat. Satu puisi lagi. Peringatan darurat. Bu, negara kita darurat. Dipimpin penjahat yang terbahak-bahak melihat aturan diacak-acak. Dikuasai pengkhianat yang tetap tidur nyenyak saat rakyat berteriak-teriak. Bu, aku pamit, kita semua pamit, turun ke jalan sampai menang. Gara-gara demi Kaisang, kolektor kecebong ini, Anies dijegal, Beringin dijadikan mebel, PKS dijadikan munafik, rakyat jadi korban. Di Medan, ini kita harus sampaikan juga karena terkait dinasti politik itu akan terkait dengan Blok Medan. Ini ada Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI berujung kerasa ke Wali Kota Medan. Mereka minta menantu Presiden Bobi Nasution dan istrinya segera melakukan klarifikasi terbuka atas tuduhan keterlibatan dalam korupsi tambang di Maluku Utara. Ini bagian dari pergerakan yang kemarin terjadi. Ya, kita lihat ya. Seru ini. Dikasih bebek. Enggak, jijik kali yang memegang ini. Ini bang, tolong terima ini bang. Tolong terima dari rakyat ini. Ini apresiasi. Terima pegang ini bang. Pegang ini bang. Satu komando. Tolong terima ini bang. Jadi enggak, tolong terima. Karena beliau itu lambat kerjanya banyak cakapnya. Hei, sombong kali. Hidup mahasiswa. Itu adalah filosofi kepemimpinan Bang Bobi yang lambat kerjanya, banyak cakapnya, sama seperti Bebe. Jadi Bebe itu kita hadiahkan, kebetulan tadi ada 2 ekor, itu untuk Wali Kota Medan, Bang Bobi Apip Nasution, dan juga kepada Ibu PKK Kota Medan, Ibu Kahiyang Ayu. Kita mendesak Bobi Nasution mengklarifikasi secara jelas terkait isu Blok Medan. Yang kedua, meminta KPK periksa Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu terkait isu Blok Medan. Yang ketiga, bertanggung jawab, mendesak Bobi bertanggung jawab dan meminta maaf secara terbuka atas kerugian gagalnya proyek Lampu Pocong. Ini masih berkaitan dengan putusan DPR RI kemarin yang menganulir putusan MK. Jadi kita menyelaraskan bahwa Bobi Nasution ini suka tidak suka adalah bagian daripada politik dinasti itu, begitu. Karena politik keluarga gitu dia, Bang. Karena kita sudah punya komitmen dalam diskusi-diskusi dan konsolidasi kita bahwa kita selalu bersama dan setia terhadap kawan. Ini untuk mengantisipasi stigma buruk, kecurigaan, dan juga mungkin mengantisipasi kriminalisasi. Karena kan kita takut nanti Bang dijebak di dalam katanya memeras begitu Bang. Supaya terbuka saja publik bisa melihat bahwa kita datang ke sini tidak dalam rangka meminta-minta proyek dan juga tidak dalam rangka meminta-minta uang.
Jadi nggak bisa kita lepaskan ya, makanya harus kita pantengin terus ini. Blok Medan. Saya tidak bisa bayangkan kalau KPK tidak membuka ini, pasti Becukai diam. Pasti yang lain diam. Dan ini akan senyap. Dan akan berlanjut terus ini. Tapi ketika KPK menggonggong, nah baru dia semua heboh. Tapi kan belum ngembeng-gonggong juga KPK-nya, Bang. Baru mengendus-ngendus saja. Yang ini kan aneh juga nih KPK. Iya. Biasanya KPK itu tidak mau memberikan menjelaskan ke pers gitu ya. Tapi dia langsung endus. Saya yakin KPK juga tidak punya nyali. Karena kasus ini 5,3 juta tahun ini pasti backingnya orang yang terkuat di Republik ini. Siapa? Gak tanggung-tanggung itu. Pokoknya bukan orang yang kacang-kacangan. Bukan abal-abal ini. Bisnis tambang ilegal dipunyai Gibran Kaesang, temuan dari sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Bersihkan Indonesia terdiri dari YLBHI, JATAM, ICW, Kontras, WALHI, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, dan Sajogyo Institute, menunjukkan keterkaitan bisnis tambang batubara pada sejumlah lokasi di tanah air yang ditenggarai ilegal dengan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Kedua anak penguasa itu juga tercatat sebagai pemegang saham terbesar kedua di PT Papua Rakabu Sejahtera yang melakoni usaha tambang tersebut. Dari hasil penelusuran kami temukan orang-orang di belakang perusahaan tambang adalah orang-orang kaya yang tadi udah disebutin dari awal. Kata Koordinator Divisi Kampanye Indonesia Corruption Watch ICW, Siti Juliantari. Dia bilang jika operasional bisnis tersebut berdampak buruk buat masyarakat sekitar lokasi berupa terpaparnya kelestarian lingkungan. Ujung-ujungnya hanya beberapa orang yang mendapat keuntungan dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh batu bara, tegasnya. Indonesia akan bangkrut. Itu disorot oleh 5 media internasional. Di saat yang sama kemudian kita melihat banyak orang-orang yang tidak ketahuan bagaimana prosesnya. Ujuk-ujuk punya uang yang sangat besar, ratusan miliar, mungkin triliunan. Ya, salah satunya anak Pak Presiden. Dari akunnya Ali Syarif, sayang anak, kita lihat bagaimana struktur, bukan kong kali kong ya, kong kali kong kita nggak tahu biasanya prosesnya di belakang, tapi bagaimana runutan, alur, kerjasama orang-orangnya mereka di berbagai bisnis. Kita coba simak. Ada Sinarmas, ada LBP, dan sebagainya. Termasuk Kaesang dan Gibran. Datang ke saya, Pak, saya mau jualan martabak. Saya ini lebih pusing lagi saya. Belum urusan martabak rampung. Anak saya yang kecil, baru kira-kira 3 bulan ini ngomong ke saya, Pak, saya mau jualan pisang goreng. Waduh, yang martabak belum, ini sudah yang satunya pisang goreng lagi. Tapi karena pengalaman yang pertama ini sudah ternyata 5 kali lipat melampaui apa yang saya miliki ya pisang goreng saya kaget, saya ya udahlah jualan pisang goreng silahkan. Pola-pola KKN ternyata terjadi pada petinggi Republik ini.
KKN itu tidak hanya korupsi, Mas, tapi juga ada nepotisme, ada kolusi. Dalam pandangan hukum, yang namanya korupsi itu tidak hanya mengambil uang negara, tetapi juga ada gratifikasi, ada suap, dan lain-lain. Dalam dugaan yang Anda sebutkan ini dalam penyelidikan ke KPK terkait dengan anak presiden, yang mana yang Anda maksudkan itu? Ada dugaan pola pergeseran saham. Yang bisa saja itu diduga sebagai bentuk gratifikasi atau suap. Perusahaan anak presiden tidak layak. Iya, bisnisnya. GK Hebat Ya, dengan Sang Pisang, Markobar dan lain sebagainya. Bagaimana manuver dari GK Hebat, perusahaan milik Kaesang? Beli saham PMMP sebesar sebanyak 184 juta unit saham Panca Mitra Multi Perdana. Saudara, total yang dibeli sebanyak 188,23 juta unit. Ini artinya, saudara, Kaesang mengeluarkan dana sampai sebesar 92,2 miliar rupiah untuk beli saham PMMP. Mas Kaesang, bisikin dong uangnya dari mana? Dahsyat bukan? 92 miliar itu baru dari satu perusahaan. Kalau dia mengakuisisi 10 perusahaan, ya 1 triliun nyampe itu dengan angka yang sama. Kalau Yusuf Mansur bilang sampai gebrak meja, uangnya dari mana? Aduh, ini kemudian menjadi catatan kita bersama ya. Ini jangan dilupakan Bang Ubedillah Badrun, Kang Ubedillah ini orang Sunda soalnya ya, dosen, tapi begitu beraninya dia yang melaporkan dugaan KKN anak presiden ke KPK.